Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya jaya jaya. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya adalah guru Penjaskes di SDN 2 Cadasari, Kabupaten Purwakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani. Berikut kartu ujian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran olahraga yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 Oktober tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah ya. Kalian makan bersama ya sebelum masuk ke kelas. Berarti bagus ya. Jadi setiap hari Rabu membawa bekal dari rumah untuk kita makan bersama di sini. Jadi saling berbagi. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin sama Peri ya. Silakan pimpin Peri untuk berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Peri yang telah memimpin doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada hari ini dapat terlaksana ya. Terutama kita sekarang belajar olahraga. Mudah-mudahan juga olahraga kita ada manfaatnya dan mendapatkan ilmu yang didapat ya, setelah pembelajaran olahraga. Selanjutnya Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang hari ini hadir? Abdul Kapak hadir. Andrea. Mana Andrea? Tidak. Ada ya. Jadi hari ini ya, dua orang yang tidak masuk, Andrea dan Jaslia. Mudah-mudahan yang tidak masuk ya, karena sakit dan ada kepentingan yang lainnya. Mudah-mudahan kalau yang sakit diberi kesehatan supaya dapat berkumpul lagi dengan kita belajar bersama kembali. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Semuanya berdiri. Harus ayo maju. Sebagai siswa yang baik supaya maju bagaimana? Harus belajar dengan rajin supaya memajukan pendidikan Indonesia. Siapa tahu di sini ada yang melanjutkan sekolah kemudian menjadi seorang guru. Siapa yang tahu ya? Jadi harus belajar dari sekolah. Ya. Untuk pembelajaran hari ini materinya mengenai kebugaran jasmani. Sebelum masuk ke materi, minggu kemarin kita belajar tentang apa materi yang terakhir? Senam irama. Bukan joget ya, tapi senam irama. Ya, di dalam senam irama ada yang masih ingat? Ada apa aja? Ada gerakan langkah kaki, ada gerakan ayunan dan di dalam senam irama dibagi menjadi 3 bagian. Ada gerakan pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Untuk kebugaran jasmani hari ini ada tujuannya. Ya, tujuan yang pertama menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Tadi kita diawali dengan berdoa kan?
Itu masuk sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri selama mengikuti pembelajaran. Jadi kalian pas saat belajar nanti harus percaya diri. Apa yang dipraktikkan ya harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan di dalam permainan nanti. Ya. Jangan takut, jangan malu, ya. Jangan gentar. Kemudian ya, ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kalian belajar yang mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Seperti halnya ketika nanti bermain, ada tugas tertentu, kalian harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jangan diabaikan. Kemudian disiplin. Ketika pembelajaran harus mengikuti peraturan. Jangan nanti belajar yang lainnya berkeliaran kemana-mana. Ya nanti dibagi kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Jadi kalian harus bisa menyebutkan nanti ada unsur apa aja di dalam kebugaran jasmani. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan latihan kebugaran jasmani. Ya, jadi latihan itu untuk apa? Nanti dijelaskan. Dan latihan apa saja yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani tersebut. Ya. Yang 5 dan yang 8 itu kenapa diwarna hitamkan berbeda yang lain itu untuk pembelajaran selanjutnya. Ya. Kemudian yang ke-6, peserta didik menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur kebugaran jasmani. Setelah kalian melakukan latihan kebugaran jasmani, harus bisa ya mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Dan nanti Bapak bagikan lembaga KPD, kemudian kalian isi. Ya, ada yang per kelompok, ada yang berorangan. Dan nanti yang per kelompoknya dipresentasikan, dibagi menjadi 4 kelompok. Perwakilan tiap kelompok. Ya, yang mempresentasikan. Yang terakhir mempraktekkan latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya, pengertian kebugaran jasmani itu bacakan. Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Itu pengertian kebugaran jasmani. Jadi kebugaran itu ya harus dilatih. Gak mungkin kebugaran itu tanpa ada latihan meningkat. Ya, jadi harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Nanti kita coba praktekkan. Sekarang selanjutnya manfaat kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani mempertahankan dan meningkatkan taraf kesegaran jasmani yang baik, mengadakan koreksi terhadap kesalahan sikap dan gerak, membentuk sikap dan gerak, membentuk kondisi fisik, kekuatan otot, kelincahan, ketahanan, keluasan, dan kecepatan, membentuk berbagai sikap kejiwaan, membentuk keberanian, kepercayaan, dan kesiapan diri serta kesanggupan bekerja sama, memberikan rangsangan bagi pertumbuhan tubuh khususnya bagi anak-anak, memupuk rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Manfaatnya banyak nggak? Banyak. Jadi kebugaran jasmani itu bermanfaat. Yang pertama mempertahankan dan meningkatkan taraf kesegaran jasmani yang ada. Ya, jadi ketika jasmaninya sudah bagus itu bisa dipertahankan dengan cara latihan. Kalau tidak latihan yang sudah bagus bisa menurun taraf kebugaran jasmaninya. Itu ya manfaatnya. Selanjutnya, nah ini kebugaran jasmani yang akan kita pelajari hari ini. Ada berapa? Ada 4. Ini adalah unsur-unsur kebugaran jasmani. 4 unsur ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kekuatan. Yang kedua kesehatan. Ketiga kelincahan. Keempat kegerak. Coba bacakan yang nomor 1. Hebat. Nomor 1 tentang kekuatan. Kekuatan strength adalah kemampuan otot dalam melakukan kontraksi untuk membangkitkan tenaga terhadap suatu tahanan. Jadi kekuatan tentang kemampuan otot. Kalau ada hubungannya dengan kekuatan, hubungannya tentang otot. Nah, kemudian yang kedua kecepatan. Kecepatan speed adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerak berkesinambungan dalam waktu singkat-singkatnya. Jadi kecepatan itu gerakan yang cepat, berkesinambungan itu secara terus-menerus, jangan berhenti sebelum tujuan yang dituju.
Itu mengenai kecepatan. Yang ketiga ada apa? Ketiga? Kelincahan. Coba baca kelincahan jujur. Kelincahan diri adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah gerak secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Kalau kelincahan itu kemampuan seseorang dalam merubah arahnya dengan cepat tanpa menghilangkan keseimbangannya. Bedanya kalau kecepatan itu lurus berlarinya, kalau kecepatan itu berbelok. Ya. Selanjutnya ada yang keempat. Apa keempat? Ya, keempat adalah kelenturan. Coba baca. Jaya. Kelenturan adalah kemampuan tubuh ruang gerak secara maksimal. Nah, kelenturan itu menggerakkan anggota tubuh secara maksimal. Nah, jadi ada berapa kebugaran jasmani yang akan dipraktekkan? 4. Pertama, kekuatan. Kedua, kecepatan. Ketiga, keempat, tahu tepuk semangat? Tahu. Ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Yang lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, semangat. Nah, ini gerakan kebugaran jasmaninya. Kekuatan ada sit up, ada push up, ada back. Nah, itu masuk ke dalam kekuatan. Kemudian kecepatan, ada hiking berani atau mengangkat lutut ke atas. Kedua, baki atau menendang ke belakang. Ketiga, slide leg running atau menendang lurus ke depan. Nanti ada videonya. Keempat, karyoka atau lari jarak. Kelima ada lari jarak. Itu untuk kecepatan. Kemudian kelincahan, ada lari zigzag, ada memindahkan benda, ada lari bolak-balik, ada in out step atau keluar masuk ya kaki. Kemudian sinkron step, memasukkan salah satu kaki secara bergantian. Hop jump, memasukkan kaki secara lompat. Nah, kemudian ada kelenturan khusus, kita kelenturannya meregangkan pinggang ya, menyentuh kaki kiri dan kaki kanan, kemudian menyentuh kaki sambil duduk, gerakan ke depan ke belakang, kemudian menahan kepala ke lutut, kaki kiri dan kaki kanan. Untuk lebih jelasnya perhatikan video yang akan Bapak tayangkan. Ya, perhatikan videonya. Yang pertama, berbakat adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk mencari madu baik seperti ya. Jadi menggunakan bisa dikit. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat latihan kekuatan berikut. Yang pertama, push up yang dilakukan berbuka. Dengan berbuka kekuatan otot tengah. Push up ini dilakukan berputih. Masih berpegang otot tengah. Selanjutnya, gerakan sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Kemudian, gerakan back up untuk melatih kekuatan otot perut. Bapak mau bertanya? Ya. Di dalam video tersebut ada unsur kebugaran jasmani apa saja? Coba sebutkan, Arif. Unsur kebugaran jasmani apa aja? 1. Kekuatan, 2. Kecepatan, 3. Kelincahan, 4. Kelenturan. Ya, jadi ada 4 unsur di dalam kebugaran jasmani. Tadi juga di dalam unsur tersebut ada jenis-jenis gerakannya ya. Coba sebutkan jenis gerakan di dalam kebugaran jasmani.
Jadi di dalam 4 unsur kebugaran tersebut beserta contohnya, contoh yang barusan teman kalian sebutkan melakukan nanti gerakan kebugaran jasmani melalui permainan monopoli. Ya, permainan monopoli ini yang pertama ada papan permainannya. Di sini papan permainan monopoli. Seperti kalian ketahui, sudah tahu kan permainan monopoli bagaimana? Sudah pernah mencoba? Permainan monopoli yang harus ada pertama papan monopolinya, yang kedua kartunya, yang ketiga kartu dana umum dan kartu kesempatan. Ya. Setelah semuanya ini ada, yang terakhir ada bidangnya atau pionnya yang menjadikan kita yang bermain di papan monopoli. Ya. Di sini ada star, ya. Nanti mengocok terlebih dahulu dadunya, kemudian angkanya angka berapa yang keluar, misalkan angka 5. Peri angka 5 di sini, pionnya simpan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada gambar apa nanti baca? Oh, lari 10 meter. Jadi Peri melakukan lari 10 meter. Ini maksudnya ke kecepatan. Ari mengocok, keluar angka 8. Angkanya sama 4 dan 4. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada gerakan menyentuh kaki. Jadi Ari melakukan gerakan menyentuh kaki. Berapa hitungan di sini? Ada 16 hitungan. Menyentuh kaki sampai hitungan ke 16. Kemudian karena dadunya sama 4 dan 4, Ari mengocok dadu kembali. Misalkan keluar angka 5, ya. Ari melakukan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ketemu lagi dengan kelincahan. Gerakannya apa di sini? Ya, lakukan gerakan pada gambar. Nanti juga Bapak lihat, kalau yang belum tahu Bapak kasih contoh lagi, nanti lakukan. Pak, yang menang yang bagaimana? Yang menang nanti ini melakukan ini sebanyak 5 putaran. Ada yang menang ya hadiahnya nanti. Pokoknya ini harus dilaksanakan dengan jujur. Kemudian kalau ada yang masuk ke kesempatan di sini ya, masuk ke kesempatan atau dana umum yang ini, nanti kalian ambil kartunya. Dana umum yang kartu warna pink, kesempatan kartu warna biru. Nanti Bapak simpan di sini kartunya, dana umum dan kesempatan. Nanti di kartunya ada apa, baca. Ya, kalau misalkan karena hari ini hari ulang tahun, maka temanmu akan memberikan hadiah berupa push up 10 kali. Jadi teman yang banyak suruh push up. Ada yang ditanyakan dulu mengenai permainan monopolinya? Ada nggak? Bebas parkir atau ini pilihan bebas. Ketika kalian berada di sini, boleh pindah kemana saja supaya mempercepat putaran. Mau pindah ke sini sekarang, mau balik ke sini, mau balik ke sini, terserah. Mau ke sini silakan. Bagi kelompok ya. Nah, ini akan bagi kelompok. Kelompok 1 kelompok kekuatan. Ada Peri, ada Jujur, Ari, Andri, dan Andi. Bapak bagikan dulu di materinya supaya paham. 1, 2. LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bahasa. Bapak bisa. Nah, Bapak kelompok 1 kekuatan ya. Kelompok 2 itu kecepatan. Ada Jaya, ada Kafa, ada Arif, Hakim, ada Bayu, Sahrul, dan Erlang. Itu tentang kecepatan kelompoknya. Kelompok 3 ada kelincahan. Epah, Rahma, Jahira, Jalila, dan Yuli. Kemudian kelompok 4 tentang kelenturan. Ada Widyawati, Marwa, Jaskia, Nahla, Ilis, dan Rizkia.
Ya, itu kelompoknya. Kenapa disebut kelompok tersebut? Nanti ada di LKPD ada kolom paling bawah. Nanti di sini kelompok peri tentang kekuatan. Di sininya kekuatannya dari semua dari banyak gerakan yang telah dilakukan pilih satu. Misalkan push up, tulis di sini push up. Kemudian langkah-langkah melakukan gerakan push up bagaimana dari langkah awal sampai langkah akhir. Kemudian kelompok dua, kelompok satu tentang kecepatan. Dari banyak kecepatan yang telah dilakukan, pilih salah satu. Tulis di sini gerakannya, langkah gerakannya bagaimana. Kelompok tiga tentang kelincahan. Ya, misalkan Eva, kelincahannya pilih salah satu. Tuliskan namanya di sini. Kemudian gerakannya bagaimana. Kelompok pelaturan sama juga. Ya, Widi misalkan pilih satu. Di sini tuliskan satu kelincahan apa. Langkah-langkah melakukan gerakannya bagaimana. Ya. Ini ya kalian isi dulu nama peserta dirinya. Oke, berbaris semuanya kita melaksanakan ya pemanasan. Caranya kita permainan menjemput teman. Menjemput teman maksudnya gini, kalian di sini berlari ke meja depan, berputar, kemudian jemput temannya yang ada di belakang, pegang, lari. Nah, udah ini di sini kan diam, ini jemput teman selanjutnya dan seterusnya. Bisa? Bisa ya? Oke, siap. Ya. Oke, kembali lagi. Menjemput temannya, jangan sampai lepas tangannya. Jangan ditinggal, udah dijemput ditinggal aja, jangan ya. Tapi jemput sampaikan ke tempat tujuan. Kalau udah di tempat tujuan ganti teman yang berlari. Siap ya? Siap. Oke, itu permainan pertama menjemput ya. Sekarang permainan kedua berantai, jemputan berantai. Kalau tadi dua orang, kalau sekarang terus nanti banyakan. Oke, mau pindah lagi ke tempatnya, pindah lagi. Caranya gini. Peraturannya, tangannya jangan sampai lepas. Jangan lepas ya. Caranya gini ya. Awalan dua putar ke sini, bawa lagi satu lagi, bawa satu orang, lari lagi jadi tiga, putar, masuk lagi jadi empat dan seterusnya sampai ke sini ya. Terakhir semuanya harus di sini lagi. Siap, satu orang dulu. Kasih situ kasih sini. Satu kali. Oke, kita ulangi lagi. Larinya jangan sampai panjang ke pinggir. Di sini ke belakang panjangnya. Ya, panjangnya ke belakang. Jadi nanti pas saat memutari meja, semuanya berputar, bukannya ke sini ada yang melewati meja. Siap. Satu kali lagi. 1, 2. Kita bermain monopoli ya, tentukan orang pertama timpa. Kalau timpa tentukan orang yang pertama bermain siapa, yang kedua siapa, dan yang ketiga siapa. Sudah semua? Ya, itu urutannya ya, urutannya. Jadi kalian coba bermain sesuai urutan. Oke, siap bermain. Kita mulai. Pertama. Nah, berlari 10 meter ke sana. Dari corong itu ke corong sana 1 kali.
Oh, nah, lakukan ini. Nah, di sini kamu lakukan Nah, coba tidur, kakinya luruskan, turun, naik, nah gitu. Baca. Duduk dari Ayo tiduran, tidur. Nah, dipegang ujung kakinya, tekuk kakinya, tekuk kakinya. Nah, di sini duduknya atau pegang. Nah, oh. Nah, gitu. Lakukan sit up. Nah, udah genap sama 5. 11 mana tuh? Mana Ayo Pak, bisa di mana Pak? Sekali. Balikan di mana Pak? Balikan di mana Pak? Pak di jam kayak apa? Oh, hapus apa? Lari tadi itu boleh. Pak, ya pusatnya di mana Pak? Itu awalannya. Nah, hop intinya lari tadi itu. Ah, udah cukup. Tulis, tulis. Ini sekali doang. Kan enggak sama biasa. Sok Ari. 7. 7. 4, 5. Tengah belakangnya. Ah, ya, saat lain. Kali. Tadi itu. Gimana? Oh, Tadi tuh sekali. Video. video tadi itu. Dorong. Balik lagi. Hop, ah diam 12 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah. Keluar. Sabar hiji. Hiji, 2, 3, 4. Sekali deui ke dia. Tidur duduk, tidur duduk. Hari ulang tahun Anda. 8 kali. Ah, jadi semuanya sih. Itu kan ulang tahun. Ya, mana yang ngasih mas? Ya itu. Mana? 5 putaran, ada yang sampai 5 putaran. Jadi sekarang coba isi kolom yang paling bawah secara kelompoknya masing-masing. Kelompok kecepatan mengisi tentang kecepatan ya. Kelompok apa? Kelompok berapa ini? 3. Tentang nah, kelincahannya isi. Cara-cara kelincahannya apa? Kelompok berapa? Kelompok 4 tentang kelenturan. Pilih salah satu kelenturan yang paling dikuasai, isi dan bagaimana. Silahkan diskusi. Pilih kelompok 1 tentang kekuatan. Pilih kekuatannya yang mana? Yang paling kelompok ini kuasai dari semua bentuk pelatihan. Nah, silahkan isi, kemudian langkah-langkahnya bagaimana dari awal sampai akhir. Sekarang ayunkan kaki kiri ke depan ke belakang. 8 kali. Barang supaya bagus. Oh. Sekarang kaki kanan. Kakinya luruskan ke samping. Nah, gini. Pegang pundak temannya. Nah, kemudian pijat pundak temannya, pijat. Ayo pijit. Pijit pundak temannya, pijit. Oh, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Oh, pijit anaknya, pijit. Pijit tuh.
Oke, gantian. Nah, pijit pelan. Nah, udah dipijit, sekarang dipukul-pukul sedikit. Nah, dipukul-pukul. Oke, kalau sudah balik kanan, gantian, balik kanan. Balik kanan. Oke, pijit lagi yang pertama seperti tadi yang pertama. Pijit. Tong ditarik gitu. Dipijit. Oh, dipijit. Yang enak pijitannya yang enak. Yang enak tuh. Dipijit. Oke, sekarang dipukul sedikit. Jangan terlalu keras. Pukulannya yang enak pukulannya. Kegiatan kebugaran jasmani dalam permainan monopoli capek? Kemudian paham bermain monopolinya tadi? Gerakannya? Ya, ada sebagian ya gerakan yang tidak paham, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih paham lagi sesuai dengan gerakannya yang ada di papan monopoli. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari pengisian KKPD. Perkenalkan, saya Gandhi. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Identifikasi gerak kebugaran jasmani saya tentang kekuatan. Nomor 1, sit up, push up, tidur, posisi push up, sit up. Nama gerakan yang dikuasai sit up. Langkah-langkah melaksanakan gerakan berbaring 15, lalu lututnya ditekukan dan kedua kaki dipegang oleh temannya, lalu tubuh diangkat ke atas, ke bawah dan seterusnya. Itulah dari kelompok Peri, tepuk tangan. Nah, kelompok Peri tentang kekuatannya sit up. Siapa yang tadi melakukan gerakan sit up? Angkat tangannya. Yang melakukan sit up di monopoli? Ada. Terus yang ini? Ada. Menurut kalian tadi otot apa di dalam melakukan sit up yang berkontraksi? Otot perut. Ini nih otot perut yang berkontraksi saat kalian mengangkat badan ke atas, perutnya berkontraksi. Betul ya? Berlari 10 meter. Yang kedua, lari 4. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, strike. Yang mana yang paling dikuasai? Lari lurus 10 meter. Caranya? Langkah pertama berdiri tegak di depan corong dan lari cepat 10 meter ke corong lain dan balik lagi ke corong kawan. Nah, tepuk tangan untuk satu. Kelompok 2 tentang kecepatan. Namanya kecepatan tadi itu lurus ya, enggak berbelok dengan gerakan yang cepat. Contohnya yang tadi 10 meter yang barusan kelompok yang sampaikan. Sekarang kelompok 3 naik 4. Kelompok kelincahan, silakan. Perkenalkan, saya Eka. Saya melakukan hoki dan sudah menggunakan yang dikuasai lari jejak. Melaksanakan gerakan berdiri tegak, berlari ke arah depan, lalu berlari ke arah kanan, dan berlari kembali ke arah depan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Contohnya barisan kelincahan berlari zigzag ke kiri dan ke kanan. Nah, namanya zigzag tidak lurus kan? Itu berbelok-belok. Jadi kata kuncinya untuk kelincahan adalah berubah arah. Dan yang terakhir kelompok 4 kelenturan. Yes, marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan. Saya akan membacakan dinamis kanan kiri. Nama gerakan yang dikuasai kelenturan, langkah-langkah melaksanakan gerakan dinamis kelenturan. Dinamis menyentuh kaki kiri dan kanan. Jadi untuk kelenturan barisan gerakan yang dinamis menyentuh kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian dengan hitungan berapa hitungan barisan? Dan disebutkan 16 kali. Jadi kalau bukan di monopoli 16 kali hitungan untuk gerakan kelenturan. Sekarang kumpulkan terlebih dahulu hasil LKPD-nya. Ayo kumpulkan. Untuk monopolinya simpan di meja rapikan. Untuk permainan monopolinya simpan di meja di depan rapikan. Dari mulai kapannya sebenarnya.
ini biasanya sudah dilakukan di lingkungan sekitar bersama teman-teman. Ya, karena permainan volley ini sudah ya permainan anak-anak. Karena mungkin kebanyakan sekarang permainan itu banyak bermain HP terus. Ya, permainan-permainan seperti monopoli, ular tangga, permainan tradisional sudah jarang dimainkan. Kemudian di dalam melakukan gerakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, gerakan yang dilakukan itu harus benar, bukan asal-asalan bergerak. Seperti lari 10 meter di dalam kecepatan, ya. Lari 10 meter, jangan tidak hanya berlari, ya. Kemana tujuannya, tapi dari awal sampai tujuan itu gerakannya sama, tidak dikurangi kecepatannya. Ketika sudah melewati tujuan, baru berhenti mengulangi sedikit demi sedikit. Selanjutnya, untuk kelincahan, ya, tadi ada yang memindahkan pedang. Memindahkan pedangnya tidak sampai tujuan, baru setengah simpan, balik lagi. Ambil lagi setengah simpan. Itu mengurangi nilai kedisiplinan. Ya, dan tadi Bapak bilang. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah kekuatan. Di dalam kekuatan, tadi gerakannya terutama yang backup. Tidak tahu cara backup bagaimana. Padahal di gambar ada, tadi di video ada. Ya, gerakannya seperti ular. Ya, seperti ular. Kalian terungkuk, simpan tangannya di samping atau simpan tangannya di bawah dan kemudian angkat badannya ya, ke atas. Nah itulah backup. Dan yang terakhir mengenai kelenturan. Ya. Kelenturan tadi ada yang berdiri, ada yang duduk. Kebanyakan melakukan gerakan yang berdiri, padahal ada gerakan duduk. Seperti menyentuh kaki kiri dan kanan, ada berdiri, ada duduk. Semuanya melakukannya berdiri saja kebanyakan. Sedangkan yang duduknya ke lewat. Nah, itu coba diperbaiki nanti untuk ke depan. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Unsur kebugaran jasmani tadi ada? Satu, kekuatan. Kedua, ketiga, keempat, kelenturan. 4 gerakan itu kita ukur. Ada pengukurannya. Ya, diukur berapa derajat kebugarannya. Misalkan Ferry melakukan push up, ya, atau sit up selama 30 detik, berapa kali dia bisa melakukan? Nanti ada tabelnya. Sangat baikkah, cukup, jelek atau jelek sekali, ada derajatnya. Nah, jadi minggu depan tentang pengukuran kebugaran jasmani. Ada pertanyaan di dalam pembelajaran? Nah, sekarang kita pulang. Ya. Sekarang kita pulang. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya tadi berdoa kan?